mengembalikan jiwa daripada konstitusi kita yang sebenarnya sejak awal menghendaki bahwa presidensial threshold itu 0%. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yang muda-muda harus tampil. Inilah digital democracy. Tentang presidensial threshold 20% itu saya kira kita harus berani melangkah ke depan mengingat keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keputusan KPU dalam penetapan hasil Pilpres jelas menunjukkan bahwa nafas dari keputusan ingkrah itu adalah bahwa tidak boleh seorang kandidat itu langsung memenangkan putaran pertama kecuali apabila mendapatkan hasil lebih dari 50% total populasi pemilih, 50% dari 34 provinsi, dan pada provinsi yang menang tidak boleh di bawah 20%. Prestasi ini pernah dimiliki oleh Pak SBY Budiono ketika maju dengan banyak calon. Beliau pada putaran pertama langsung bisa menang. Nah, pembatalan oleh MA itu terkait karena kemenangannya itu tidak mencapai kehendak daripada undang-undang yang mensyaratkan hal-hal tadi. Jadi kalau sekarang hanya ada 2 kandidat, tapi bagaimana caranya atau bagaimana kita memutuskan pemenangnya, menurut saya sikap Mahkamah Agung adalah mengembalikan jiwa daripada konstitusi kita yang sebenarnya sejak awal menghendaki bahwa presidensial threshold itu 0% untuk mengizinkan anak bangsa Indonesia siapapun dalam jumlah yang lebih banyak untuk terlibat dalam kompetisi. Karena kalau kita lihat syarat-syarat kemenangannya di dalam Undang-Undang Dasar dan dalam Undang-Undang itu, maka di situ secara eksplisit mensyaratkan adanya keterwakilan yang luas. Sementara keterwakilan yang luas tidak bisa dicapai apabila kita melakukan penyederhanaan terhadap jumlah kandidat. Dan oleh sebab itu, ya jangan lagi kita mau tukang-tukangin ini presidensial threshold, harus kembali ke 0%. Jadi inilah jiwa yang harus disepakati ke depan. Ya, kita tidak boleh main-main lagi dengan presidensial threshold. Kita harus mengizinkan atau membiarkan bahwa dengan presidensial threshold 0% akan banyak anak bangsa ini akan maju berkompetisi pada putaran pertama, lalu kemudian pada putaran kedua lah pemenang ditentukan. Apabila dalam putaran pertama ada kandidat yang bisa mencapai 50% plus 1 populasi, 50% plus 1 provinsi, dan daerah menang di atas 20%, maka dia bisa langsung menjabat. Itu artinya karena dia sangat luas pemilihnya. Sehingga dia sebagai calon presiden yang berkuasa 5 tahun, dia akan sangat legitimate mewakili daerah-daerah. Nah, oleh sebab itu saya mendukung upaya dan ikhtiar yang dilakukan oleh para senior, ya Pak Rizal Ramli dan kawan-kawan. Mudah-mudahan dengan suksesnya presidensial threshold 0% ini nanti, pemilu 2024 itu akan bisa melahirkan pemimpin yang lebih legitimate, yang lebih luas presentasinya, dan akan lebih menggambarkan ya situasi atau keterwakilan bangsa Indonesia secara umum. Itu saja yang saya bisa sampaikan.